Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dea Bintang. Ini C1B0201101. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ialah jelaskan bagaimana kemajuan teknologi mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen. Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah sejumlah aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mendapatkan makanan maupun berbelanja sesuatu. Yang mana kita ketahui teknologi telah membuat masyarakat bisa memesan makanan, barang, ataupun keperluan lainnya yang mana bisa langsung diantarkan ke rumah kita. Hal ini hanya perlu dilakukan menggunakan smartphone ataupun melalui internet. Contohnya, jika dulu kita ingin membeli makanan seperti bakso, kita harus keluar rumah untuk cari warung bakso. Dan juga harus membawa sejumlah uang cash untuk membeli bakso tersebut. Sedangkan zaman sekarang, kita bisa memesannya hanya melalui smartphone, menggunakan aplikasi seperti GrabFood. Kita hanya tinggal perlu memilih menunya, dan langsung bisa membayarnya. Pembayarannya pun bisa melalui uang cash, ataupun transaksi online seperti GoPay, OVO, ataupun Dana. Yang kedua ialah jelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dapat mendukung kinerja perusahaan. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Singkatnya, SIM adalah proses untuk memperoleh data, menganalisis, dan menyajikan dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Bagaimana SIM ini dapat mendukungnya ialah pertama dengan meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan kita ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan melalui sistem. Data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua ialah mempermudah koordinasi. SIM menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat dalam organisasi. Yang ketiga ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini akan berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat ialah menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi perusahaan, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir.
Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM akan meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini akan membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Pertanyaan ketiga ialah menjelaskan bagaimana menjaga etika bisnis di dalam dunia modern. Yang pertama ialah kita harus bersikap jujur. Kejujuran adalah salah satu nilai penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Ketidakjujuran dalam berbisnis dapat diartikan sebagai penipuan. Terlebih jika hal tersebut merugikan berbagai pihak. Bersikap jujur juga membuat karyawan dan perusahaan lebih mudah saling mempercayai. Yang kedua ialah menyebutkan nama. Menyebutkan nama atau memberikan kartu nama sudah menjadi etika umum ketika bertemu dengan relasi bisnis. Yang ketiga ialah berpakaian rapi. Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Dalam berbisnis, berpakaian rapi juga berarti Anda menghormati relasi bisnis, pimpinan, atau perusahaan yang Anda datangi. Maka memakai pakaian yang rapi dan harum juga menggambarkan kualitas diri kita sendiri sebagai orang yang dapat dipercaya. Penggunaan bahasa yang baik. Bahasa apapun yang digunakan dalam berkomunikasi, sebaiknya gunakan bahasa yang positif dan jauhi dari kata-kata kasar. Selanjutnya ialah berdiri saat berjabatan. Saat relasi bisnis datang, selalu berdiri saat kita akan berkenalan dan menjabat tangan dengan rekan bisnis kita. Hal ini menunjukkan sikap hormat dan saling menghargai. Dengan begitu, relasi bisnis juga akan menghargai Anda. Selanjutnya ialah membayarkan biaya pertemuan. Jika kita menggunakan seseorang untuk pertemuan bisnis di sebuah tempat, ketahuilah bahwa kita yang harus wajib untuk membayar pertemuan tersebut. Mengundang seseorang berarti kita ini meminta waktunya untuk membicarakan persoalan bisnis. Dengan membayar pertemuan tersebut, mereka akan merasa dihargai. Selanjutnya ialah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih secukupnya secara formal akan memberikan kesan profesional. Sebaiknya jika diucapkan berlebihan akan dianggap kurang sopan. Baiklah, itulah hasil pencarian saya untuk menjawab pertanyaan soal UTS. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.